Turun-temurun artinya dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan, dari turunan ke turunan, namanya tidak akan berubah. Tapi kok selama ini kita telah keliru ya, memanggil dia menjadi Allah, menjadi yang lain-lain. Keliru besar. Tapi dia memanggil kita kembali untuk dipulihkan. Haleluya. Berarti kita sudah berada di generasi pemulihan. Waktunya tidak begitu panjang lagi. Yakin firman Tuhan ini? Bahwa itu namanya sampai selama-lamanya? Itu tidak bisa diubah. Walaupun telah ada orang yang mencoba merekayasanya, tetapi kebenarannya akan selalu menang. Amin. Eksistensi keberadaan dia yang kekal, yang maha ada dari awal sampai akhir. Generasi yang akan datang pun tetap itu namanya. Haleluya. Keluaran 15 ayat yang ketiga. Apa kata Musa lagi? Yahweh itu pahlawan perang. Yahweh, itulah namanya. Musa sudah mengenalnya, ya kan? Musa sudah mengenalnya, maka dia memproklamirkan Yahweh itulah namanya. Haleluya. Oke. Bersiap untuk pemulihan generasi ini, dipulihkan untuk memulihkan. Amin. Diberkati untuk memberkati lagi. Nah, kita dipulihkan untuk memulihkan lagi. Maka akan terjadi gelombang pemulihan. Semua bangsa akan memanggil namanya. Semua orang akan memanggil namanya, yaitu orang-orang yang sudah dipanggil olehnya. Amin. Oke, kita akan lanjutkan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan atau dengan sembarangan. Jangan menyebut, artinya kalau untuk hal yang sia-sia, apa untuk yang sia-sia? Berseluruh, lawak-lawak yang tidak ada juntrungnya, jangan sebut. Tetapi kalau untuk mengajar, boleh disebut. Ya harus dong. Ya kalau enggak diajarkan, dari mana tahu? Kalau menyanyi, sungguh-sungguh, boleh disebut. Bahkan disuruh, menyanyilah untuk namanya. Nanti kan kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Amin. Bahkan firman-Nya berkata, panggillah namanya, masyurkanlah namanya, tinggikanlah namanya, perkenalkanlah namanya. Wah, diperintahkan. Tetapi untuk yang sia-sia, jangan sebut. Nah, ada orang menyalahgunakan ayat ini. Oh, itu Pak, terlalu sakral, gak boleh disebut. Dia tidak boleh disebut kalau untuk bermain-main, untuk hal yang sia-sia. Tapi kalau untuk hal yang benar, pantas disebut. Bahkan dia dimuliakan, namanya ditinggikan ketika kita mengagungkan namanya. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yahshua Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat kau menunjukkan Yahweh itu kasih. Haleluya. Jangan sebutkan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, dia tidak akan memenggal kepala orang-orang, betul?
Bukankah teroris menembaki kepala orang dengan nama Allah? Betul nggak? Itu bukan kasih. Lihat itu di YouTube, itu ditembakin orang, dipancung kepalanya. Itulah Allah. Yahweh tidak seperti itu. Ulangan 10 ayat 8. Suku Lewi telah ditentukan oleh Elohim untuk memberkati orang Israel dengan namanya. Memberi berkat di dalam namanya. Berarti di dalam nama Yahweh itu ada berkat. Memberi berkat demi namanya sampai apa isi berkatnya? Apa isi berkatnya? Lihat bilangan 6 ayat 23 sampai 26. Itu ya. Saya belum hafal. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Ada berkat di dalam namanya. Memberkati di dalam namanya. Ada berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kemuliaan di dalam nama Yahweh. Haleluya. Luar biasa. Nah, Ulangan 12 ayat 5. Yahweh menegakkan namanya. Jadi Elohim itu sendiri dia menegakkan namanya loh. Ditegakkan, dikokohkan, diteguhkan. Bukan diruntuhkan, bukan dihapuskan, bukan dilupakan. Justru dia menegakkan namanya. Baca dulu ayatnya. Ulangan 12 ayat 5. Iya. Tetapi tempat yang akan dipilih Yahweh Elohimmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Iya, dia menegakkan namanya loh. Sampai dia memilih satu kota yang tertentu, itulah Yerusalem. Nah, dalam bahasa Ibrani Yerusalem itu Yerusalem. Dia menegakkan namanya di situ. Nah, puji Bapa Yahweh, sampai hari ini namanya termasyhur di Yerusalem itu. Yerusalem itulah kota raja besar, kota raja mulia. Itu tempat Elohim kita, tempat yang paling disukai oleh Elohim dari seluruh permukaan bumi ini. Itu Yerusalem, Bukit Sion. Haleluya. Oke, jadi Elohim itu sendiri menegakkan namanya loh. Bukan, nah tapi ada orang merancang melupakan namanya. Kita enggak seperti itu. Kalau dia menegakkan namanya, maka tegaklah namanya di diri kita juga. Amin. Kita baca lagi. Ulangan 16 ayat 6. Yahweh Elohim membuat namanya berdiam di situ. Artinya tinggal di situ, bertabernakel di situ. Tetapi di tempat yang akan dipilih Yahweh Elohimmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Yahweh membuat namanya diam di Yerusalem, berdiam di satu tempat. Sekarang, bait Elohim itu setelah Yahshua menebus kita, dia memilih diri kita menjadi baitnya. Amin. Artinya apa? Di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam batinmu yang paling dalam, nama Yahweh itu harus berdiam, bertabernakel, harus dikuduskan di dalam dirimu. 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi, jangan hanya di bibir kawan. Jangan karena masih di PSBG, okelah, aku ikutlah nama Yahweh, tapi belum masuk di hati. Oh, keliru. Tuhan menginginkan namanya itu kau kuduskan di dalam hatimu, di dalam jiwamu, di dalam batinmu. Ya, silakan dibaca. Tetapi kuduskanlah Hamasya di dalam hatimu sebagai Yahweh,
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kuduskan nama Hamasya itu. Nama Hamasya itu Yahweh Shua, Yahshua. Kuduskan di dalam hatimu supaya namanya tinggal di hatimu. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Udah dikuduskan nama Yahweh di hati saudara? Harus itu kudus. Jadi mau tidur, mau bangun, mau duduk, mau berdiri, nama Yahweh, nama Yahshua ada di hati kita. Haleluya. Ada di batin kita. Mau berenang di laut, di kolam, mau dimanapun, nama Yahweh ada di batin kita. Amin. Jadi bukan lip service, bukan hanya di bibir. Cinta itu nggak boleh hanya di bibir. Cinta kepada Yahweh nggak bisa hanya di bibir loh. Harus, iya. Amin. Itu. Ulangan 18 ayat yang kelima. Untuk apa kita menyelenggarakan kebaktian? Untuk apa kita mengadakan komsel? Untuk apa kita mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah? Untuk memuliakan namanya loh teman-teman. Amin. Coba lihat ini ayat ini. Ulangan 18 ayat 5. Sebab dialah yang dipilih oleh Yahweh Elohimmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Yahweh dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Menyelenggarakan kebaktian demi namanya. Makanya kalau membuat komsel, membuat pertemuan ibadah, supaya kita memuliakan nama itu loh. Bukan hanya supaya bertemu, makan-makan. Bukan itu tujuannya. Manggang-manggang. Bukan. Itu bonus. Ya kan? Sampingan itu kalau ada. Kalau nggak ada yang dipanggang, nggak apa-apa. Yang penting sudah memasyurkan nama itu, ya kan? Jadi kita selenggarakan kebaktian, kita buat ibadah supaya memasyurkan nama itu. Haleluya. Nah, jadi supaya mendalam bahwa kita ini bukan mengada-ngada gitu loh. Bukan fanatik. Oh iyalah, Gibeon itu kan fanatik. Bukan. Kita cinta kebenaran. Amin. Kalau nggak ada ayat, jangan percaya. Udah saya katakan. Tapi kalau ada tertulis, ya harus diterima. Karena itu firman. Karena itu kebenaran. Jangan harus yang bertitel yang menyampaikannya. Harus profesor, doktor, S3. Wah, baru percaya. Salah lah. Amos itu nggak ada profesor doktornya. Dia hanya pemungut buah arah hutan. Pemulung istilahnya. Berarti dia orang sederhana kan? Itu pun musiman, nggak tiap hari buah pohon ara itu. Lagi buah musim pohon ara dia cari ke hutan, karena nggak ada ladangnya, berarti nggak ada kebunnya. Ke hutan lah, kutip-kutip nanti jual. Nah, sehari-harinya menggembalakan ternak. Tapi ketika Yahweh memanggil dia menyampaikan firman, ya orang Israel harus terima. Yang tidak terima resiko. Ada ganjaran, ada hukuman pastinya. Oke, kita akan lanjut. Apa kata Yahweh? 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 10. 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 10. Apa kata firman di situ? Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Yahweh. Haleluya.
Bersyukurlah kepada Yahweh, bahwasanya untuk selamanya segala Haleluya. Panggillah namanya, serukan namanya, bermegahlah di dalam namanya. Jadi kita justru bermegah, berbangga di dalam namanya. Amin. Megahkan Yahweh, hai Yerusalem, hai Sion. Haleluya. Bermegah, berbangga hatilah di dalam nama Yahweh. Oh, aku milik Bapa Yahweh. Oh, haleluya. Aku mengenal nama Yahweh. Haleluya. Kalau masih membilang haleluya, berarti dia masih memanggil nama Yahweh. Karena haleluya itu terpujilah Yahweh, ya kan? Tapi banyak yang bilang haleluya tidak mau memanggil nama Yahweh. Lucu juga memang. Dia panggil ilah asing, tapi suka bilang haleluya. Ini namanya tidak mengerti. Dia tidak sinkron. Ya, tidak sinkron dia. Tidak harmoni dia. Hanya suka bilang haleluya, tapi nggak tahu artinya. Itu namanya, aduh, mimpi di siang bolong. Kalau bilang haleluya harusnya mengerti, terpujilah Yahweh, ya kan? Banyak penyembah, pemanggil ilah-ilah, dewa-dewa itu suka bilang haleluya, tapi nggak mau memanggil nama Yahweh. Lucu nggak? Lucu kan? Nah ini, jadi kembali kepada firman, amin. Lihat firman, ini harus sengaja, harus fakta itu harus disediakan. Jadi bukan fanatik membabi buta, bukan loh. Harus ada fakta firman. Nah kita akan lanjutkan lagi. 1 Tawarik 16 ayat 29. Oh, ayat 29 lagi ini. Berilah kepada Yahweh kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Yahweh dengan berhiaskan kekudusan. Berilah pada Yahweh kemuliaan namanya, sujud kepadanya, sujud menyembah kepada Yahweh, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yahweh, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Yahweh kemuliaan namanya. Di dalam namanya itu ada kemuliaan. Kembalikanlah kepadanya kemuliaan itu. Dengan mengagungkan nama itu, dengan memasuk, kita memuliakan namanya. Beri keagungan itu kepada dia. Haleluya. Kembalikan kepada dia kemuliaan itu. Karena hanya dia yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Yahweh Sebaot namanya. Haleluya. Haleluya. Wah. Oh, kurasa pengantarnya tadi lama ya. Oh, bukan nyapu tadi, nyapu. Oke, baiklah. Terima kasih udah diingatkan ya. Jadi kita akan tutup dulu di sesi ini, nanti kita akan sambung lagi. Itu sebabnya nggak bisa satu sesi nama ini, memang panjang supaya bisa dipertanggungjawabkan akurat. Bukan fanatik membabi buta. Nanti orang bilang, yalah Gibeon itu memang doktrin Gibeon memang begitu. Bukan, ini Alkitab. Amin. Nanti kita akan lanjutkan setelah sesi ini. Kita berdoa dulu.